Hai semuanya, welcome back to my channel. Hari ini kita mau bahas lagi tentang jerawat nih. Karena jerawat ini masih jadi hantu banget di Indonesia. Masih banyak banget yang jerawatan, nggak pede, dan juga bisa ngancurin masa depan. Iya dong, karena kan susah cari kerjaan zaman sekarang. Ya kita kan kerja pakai penampilan. Malu nggak sih kalau jerawatan? Apalagi jerawatnya gede-gede ya. Malu banget, mateng-mateng banget. Masa sih nggak disembuhin? Gampang banget kok nyembuhin jerawat itu sebenarnya ya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa di Indonesia ini banyak yang jerawatan ya? Karena Indonesia ini adalah negara tropis di mana kelenjar sebum kita tuh jadinya lebih aktif. Tapi saya seumur hidup nggak pernah lihat jerawat nggak bisa sembuh. Ya walaupun itu jerawat hormonal, mantan krim abal-abal, semuanya pasti bisa sembuh kalau diobatin dengan benar. Nah hari ini kita akan bahas nih 12 kesalahan umum yang terjadi kalau kalian jerawatan. Jadi kalian sudah obatin kemana-mana, kok masih jerawatan? Ternyata ada yang lakukan 12 kesalahan ini. Dan ternyata setelah saya teliti ini ya, 4 dari 12 ini pasti dilakuin tuh. Tuh jangan-jangan jerawat kalian nggak bisa sembuh karena kalian melakukan kesalahan ini. Nah kalian nonton YouTube nih sampai habis ya. Dr. Richard. Nah, sebelum kita bahas nih, ada baiknya kalian follow dulu Instagram saya nih. Bagi kalian semua yang pengen dapetin tips singkat, kalian bisa lihat di Instagram saya, di TikTok saya. Dan bagi kalian semua yang pengen konsultasi dengan saya, kalian boleh chat ke nomor di bawah ini supaya apa? Supaya jerawat kalian, flek kalian, dapat permasalahan kulit kalian tuh semuanya tuntas. Oke? Kita langsung masuk ke segmen ya. 12 hal kesalahan yang harus kalian hindari kalau kalian jerawatan. Yang pertama, sering ganti sarung bantal. Ternyata sarung bantal tuh bisa nyebabin jerawat loh. Dan ini ada penelitiannya ya. Jadi banyak banget orang ngeremehin sarung bantal. Kenapa? Karena pada waktu kita tidur tuh kita nempel di bantal kita. Dan sebenarnya yang nyebabin jerawat salah satunya adalah bakteri. Kalau bantalnya kotor nih ya, kita nempel di wajah, belok kanan, belok kiri, dan ini kotor, maka itu bisa jadi penyebab jerawat. Silent tapi. Kita nggak sadar, tapi ini bisa jadi nyebabin jerawat. Gimana solusinya dok? Rajin tuker sarung bantal. Jadi nggak perlu ditukar setiap hari juga. Tapi bagi kalian yang jerawatan, tukarlah seminggu sekali dan jangan campur dengan orang lain. Ya bisa jadi kan orang lain ada yang banyak kumannya, terus nempel kita jadi ketular deh jerawatnya. Lalu pastikan sarung bantal kalian dicuci dengan bersih ya, dan wangi akan buat lebih nyaman, dan jerawat kalian akan lebih cepat hilang. Yang kedua nih, tanpa kalian sadari, helm juga bisa nyebabin jerawat. Kenapa nih? Ada multi ya. Satu, di dalam helm sama seperti bantal ya. Bisa jadi kotor, ada kumannya, dan itu nyebabin jerawat kalian tuh makin banyak dan makin meradang. Dan juga di dalam helm itu kondisinya panas pengep. Sama kayak kalian pakai masker. Jadi masne kan jadinya kan. Kenapa? Karena sirkulasi udaranya jadi lebih kecil, lebih pengap, dan juga sebumnya mudah tersumbat dan akhirnya timbul jerawat. Nah, dok, bagaimana dok? Kalau nggak pakai helm, ditilang polisi. Kalau pakai helm tutup muka semuanya, panas dan nimbulin jerawat. Kalau pakai helm setengah, muncul kena debu nih dok di jalanan. Jadi pakainya apa? Serba salah sih. Tapi menurut saya, kalau pakai helm setelah itu, tolong bersihkan helmnya dengan baik. Dan cuci wajah 2 kali sehari. Dan kalau misalnya kalian pakai helm, pastikan malamnya cuci lagi wajahnya. Jangan dibiarin aja, karena bisa jadi kumannya dari helmnya tuh. Sama satu lagi, jangan beli motor, beli mobil. Atau cari pasangan yang kaya. Supaya nggak pakai motor lagi, pakai mobil aja. Yang ketiga, dari model rambut nih. Nah, rambut juga bisa nyebabin jerawat ya. Karena rambut kita tuh sebenarnya ada kumannya. Sering pegang rambut ya. Dok, aku tuh nggak pernah pegang wajah loh. Kalau pegang wajah kan bisa nyebabin jerawat juga ya. Nah, tapi aku pegang rambut terus. Dan ini ada kumannya di rambut. Dan kalau kumannya tuh nempel dari rambut ke wajah, nah itu juga bisa nyebabin jerawat. Tuh, hati-hati ya. Bagi kalian yang sering jerawatan, kondisi rambut kalian tuh juga harus ditata dengan baik. Keramasan rambut, masker rambut itu sangat ngefek banget sih untuk jerawatan kalian. Makanya ada beberapa orang nih jerawatan banyak ditutupin pakai poni nih. Tapi justru jerawatnya makin lebih banyak lagi. Kenapa? Karena ya sama kayak helm ya. Tertutup, sirkulasi udaranya tersumbat dan akhirnya nyimbulin jerawat. Jadi dok, sebenarnya bukan ditutupin sih, tapi disembuhin jerawat itu. Bukan ditutupin pakai rambut. Yang keempat, ngobatin jerawat pakai kosmetik. Ya sebenarnya simpel sih. Kalau jerawatnya ringan itu bisa disembuhin pakai kosmetik. Jadi kalian pergi ke drugstore, pergi ke apotik, nyembuhin jerawat sendiri boleh nggak? Kalau jerawatnya ringan oke-oke aja. Tapi kalau jerawatnya sedang atau berat, jangan harap pakai
obat-obat di drugstore yang bisa dibeli bebas itu bisa nyembuhin jerawat kalian. Itu nggak mungkin, guys. Jadi silakan kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau misalnya jerawatannya ringan, cuma sekali-sekali pas lagi datang bulan doang, boleh. Tapi kalau sudah sedang dan berat, kalian memerlukan pertolongan dokter. Karena setiap permasalahan kalian tuh berbeda. Daripada kalian sudah keliling-keliling, bukannya tambah sembuh, tambah berat, dan ujung-ujungnya tetap datang ke dokter. Jadi kan bayarnya 2 kali lipat, 3 kali lipat tuh. Yang kelima, terlalu cepat gonta-ganti skincare. Gak cocok. Jerawat aku nggak sembuh, buang. Nggak cocok, jerawat aku malah tambah heboh, buang. Kapan sih kita menilai skincare itu bagus untuk kita atau enggak? Sebenarnya menurut saya itu 2-3 bulan, itu baru kalian bisa putuskan. Itu sebenarnya skincare-nya ngefek nggak untuk kalian? Kecuali kalau kalian pakai, terus lama-kelamaan tuh makin rusak, makin parah, jerawatnya makin banyak. Tapi jangan salah ya, pastikan itu sebelumnya nggak pakai skincare abal-abal. Kalau kalian pakai skincare abal-abal dan begitu kalian stop, muncul jerawat, muncul beruntusan semua wajah, itu bukan karena skincare-nya, tapi karena efek ketergantungannya. Tapi selagi efek ketergantungan itu sudah nggak ada, kalau kalian pakai tambah lama tambah jerawatan, berarti fix ada yang salah tuh, atau ada yang alergi. Dan kita nilai skincare itu 3 bulan. Semakin cepat kalian ganti skincare-nya, kalian nggak bisa ngelihat hasilnya, guys. Dan yang paling penting adalah komunikasi dengan dokter kalian. Itu penting banget. So, jangan cepat-cepat ngejudge skincare kalian jelek, nggak sembuh jerawatnya, terus dihentikan. Yang keenam, sudah tahu jerawatan, nggak pernah bersihin wajah. Nah, ini paling sering nih, terutama cowok-cowok nih. Jadi kayak males. Kan kita kan waktu mandi ketemu dengan air juga, dok, bersihin wajah. Ya, kenapa nggak sekalian mandi, nggak usah pakai sabun juga kali, kan ketemu dengan air juga. Bener juga ya. Jadi wajah kita ini wajib banget dibersihin pakai sabun wajah yang tepat, dipakainya juga dengan benar. Nih, lihat tipsnya, cara membersihkan wajah yang benar. Saya sudah buatin YouTube-nya ya. Jadi penting banget supaya apa? Supaya kumannya hilang, supaya sebumnya juga terangkat dengan baik sehingga mengurangi resiko timbulnya jerawat. Berapa banyak, dok, cuci wajah dalam sehari? Cukup 2 kali sehari, pagi dan malam. Tapi juga kalian bisa tambahin sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Yang ketujuh, makan sembarangan. Kalian rasa sudah datang ke klinik terkenal, sudah cari dokter terkenal, sudah pakai krim yang bagus, dok, tapi aku masih jerawatan. Karena makannya nggak dijaga, guys. Terutama makan makanan yang manis nih. Ini penting banget. Hobinya minum boba, tapi pengennya jerawatnya hilang. Nggak mungkin, guys. Karena salah satu penyebab jerawat yang paling sering itu sebenarnya adalah makanan dan minuman manis. Kue-kuean, cake, itu bisa nyebabin jerawat. Jadi bagi kalian semua, terutama jerawatan hormonal tuh, harus jaga pola makan. Yang ke-8, nah ini sudah saya bahas tadi ya. Jangan sembarangan sentuh wajah. Jadi yang punya jerawat disentuh-sentuh nggak akan hilang. Ya, jadi kalian berdoa juga nggak mungkin hilang. Hanya doa doang nggak mungkin hilang. Harus berobat. Apalagi kalau dipegang sambil doa, itu nggak mungkin hilang jerawatnya, guys. Jadi nggak perlu dipegang-pegang. Kenapa? Karena kalau dipegang tuh tandanya kita sayang dan dia makin gede dan makin banyak. Jadi kayak gimana nih, dok? Kalian pegang cuma pada saat cuci wajah dan kasih obat doang. Ingat ya, tangan kita ini ada jutaan bakteri di dalamnya. Kalau kalian pegang, biasanya makin meradang dan akhirnya timbul nanah. Itu namanya secondary infection, biasanya dari tangan kita nih, bakteri tangan kita nih. Yang ke-9, nah ini penting. Ini penting banget. Ya, meskipun sering banget disepelekan. Istirahat yang cukup. Nah, bagi kalian semua yang sudah, dok, aku sudah semuanya sudah kulakukan. Tapi untuk mereset hormon kalian, terutama untuk yang jerawatan hormonal nih, harus istirahat yang cukup. Ini sepele tapi sering diremehkan. Kenapa? Ketika kita beristirahat, semua hormonal kita itu akan direset oleh tubuh kita dan akan bagus sendiri. Ingat ya, ada beberapa orang yang jerawatan nggak berobat kemana-mana, tapi dengan menjaga pola makan, istirahat yang cukup, tidur yang cukup, dan pola hidupnya benar-benar sehat lah ya, jerawatnya bisa sembuh sendiri loh. Apalagi kalau ditambah obat dan pergi ke tempat yang tepat. Yang 10, hindarin stres. Dok, kayak gimana cara ngindarin stres? Gampang banget ngomongnya, nggak bisa ngindarin stres itu. Saya juga pernah jerawatan dan menurut saya memang ngindarin stres itu susah banget. Apalagi kalau kita pikiran ya wajah aku jadi kayak gini, jelek lah. Cewek itu ngelihat aku seperti ini. Aku nggak diterima di tempat ini kerja karena ini. Ya jadinya kita stres sendiri ya. Jadinya kayak kesel, aduh, sampai ke nangis kadang-kadang karena jerawatan merah semua wajah. Tipsnya adalah menerima keadaan. Saya ajarkan ya. Caranya adalah nerima. Oh ya,
mungkin Tuhan memberikan aku muka jerawatan, pasti ada sebabnya. Salah satunya mungkin pengennya awet muda. Ingat ya, wajah jerawatan atau wajah yang berminyak, itu adalah biasanya wajah yang awet muda. Jadi ada sisi positifnya juga, asal jerawatnya dikendalikan. Atau mungkin ada hikmahnya semuanya ini. Jadi kita kayak menerima, tapi bukan terima, ya sudah aku menerima jerawatlah sebanyak-banyak, yang nggak seperti itu ya. Jadi menerima apa yang dikasih Tuhan ke kita, bakat yang dikasih Tuhan ke kita, habis itu kita akan sembuhin. Jadi ya memang jalan aku seperti ini, ya kita nikmati saja, tapi kita akan sembuhkan, dan saya yakin pasti akan sembuh. Karena dibahas di Alkitab manapun, tidak ada penyakit yang nggak bisa sembuh, apalagi cuma jerawat. Asal kalian datang ke tempat yang tepat. Saya pribadi nih, di depan mata saya nih, saya ngelihat ratusan ribu pasien jerawat, dan semuanya sembuh. Asal apa? Komunikasinya baik dengan dokternya. Yang ke-11, perawatan di klinik. Nah, perawatan di klinik ini nih hati-hati ya. Jadi perawatan klinik ini harus yang benar kliniknya. Harus cari dokter yang terpercaya. Bukan viral, asal viral doang. Dok, yang situ viral, pokoknya aku pergi tapi jerawat aku nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Yang kalian cari itu sebenarnya dokternya, skillnya, testimoninya. Yang terkenal tuh bukan viralnya karena artisnya, enggak. Yang kalian lihat itu adalah hasilnya. Keluar dari sana banyak banget yang jerawatnya sembuh. Keluar dari sana fleknya hilang, bekas jerawatnya hilang. Itu baru cari klinik yang benar, jangan cari salon. Kenapa? Bukan karena cari salon ya. Salon itu kita ngerjain rambut sih menurut saya. Itu ke salon untuk di facial, bukan aku meremehkan apa ya. Banyak banget wajah yang bolong-bolong gara-gara perawatan di salon. Karena facialnya itu dipencet-pencet. Dok, tapi kalau aku datang ke klinikmu juga dipencet, tapi dipencet dengan cara yang benar, itu tidak menimbulkan bekas. Jadi kalau kalian datang ke tempat yang profesional, facialnya itu, dia keluarkan tuh komedonya. Bukan jerawatnya ditusuk-tusukin, dipencet-pencetin. Habis itu jerawatnya, tuh kan kempesnya nih, jelas aja kempes. Orang kamu tusuk-tusuk semuanya ya, pasti habis itu kempes. Tapi habis itu kan jadinya bopeng, jadinya bolong, dan kerjainnya jadi 2 kali. Nah ini penting banget untuk mencari tempat perawatan yang tepat, tempat perawatan yang punya hasil, integritas tinggi, dan pokoknya nggak nambah rusak deh wajah kalian. Itu penting banget ya, hati-hati ya, karena saya ngelihatnya banyak banget di luar sana, terutama salon sih, yang nggak ngerti cara ngerjain facial, nggak ngerti cara ngerjain ngobatin jerawat, tapi ngerjain dan akhirnya tambah rusak, tambah bau pengen semua wajah. Nah yang terakhir, kesalahan minum vitamin A dosis tinggi tapi salah. Nah, ini dilema nih kalau aku ngomong kayak gini punya. Salah satu vitamin A dosis tinggi, ada nggak sih kalian yang makan obat sampai 6 bulan berturut-turut nggak boleh berhenti kata dokternya? Yang katanya bisa ngeringin rahim. Itu namanya vitamin A dosis tinggi. Atau dikenal namanya roakutan. Nah, cilakanya di Indonesia roakutan tuh nggak ada yang BPOM. Jadi semuanya itu ada selundupan dari luar negeri, guys. Nah, banyak banget orang Indonesia ini kan nggak tertib ya, makan antibiotik aja hari ini makan, cuma sekali, besok nggak dimakan lagi. Padahal kan antibiotik sebenarnya makannya minimal 3 hari. Atau sesuai dengan anjuran dokter. Nah, begitu juga kita datang ke dokter, dikasih vitamin A dosis tinggi, dimakan cuma 2 bulan, habis itu di stop. Ujung-ujungnya wajahnya tambah hancur parah. Karena apa? Karena sebenarnya vitamin A dosis tinggi itu bagus banget untuk jerawat asal di bawah pengawasan dokter dan diminum jangka panjang. Dan karena orang Indonesia ini banyak yang nggak patuh, ujung-ujungnya jadi hancur wajahnya. Dan ngobatinnya jadi lebih susah, dan karena hormonalnya jadi amburadul jadinya. So, bagi kalian semua yang konsumsi vitamin A, boleh nggak asal di bawah pengawasan dokter. Tapi saya pribadi, sebagai seorang dokter, menurut saya banyak cara untuk nyembuhin jerawat selain vitamin A dosis tinggi. Jadi ada chemical peeling, ada bisa pakai laser, bisa pakai, banyak banget deh menurut saya. Dan kalau misalnya semua itu sudah mentok mau pakai vitamin A, boleh-boleh aja. Tapi saya sendiri sudah lama banget nggak pakai teknik itu untuk nyembuhin jerawat. Nah, itu dia 12 kesalahan yang sering banget terjadi kalau kalian jerawatan. Bagi kalian semua yang jerawatan, kalian wajib banget nonton ini. Dan biasanya itu 4 dari 12 ini pasti ada kesalahan dan perbaikin. Dan setiap jerawat itu berbeda, jadi nggak bisa samain ya. Jerawat ini dengan jerawat ini semuanya sama, jadi obatnya ini semua. Enggak. Ya, bisa saja sama, bisa saja berbeda karena permasalahan berbeda. Makanya itu penting banget konsultasi. Nah, bagi kalian semua yang pengen konsultasi, kalian bisa datang ke dokter yang kalian percaya, atau kalian bisa chat ke nomor di bawah ini, atau kalian bisa datang di klinik saya di kota terdekat. Siap, mudah-mudahan jerawat kalian cepat sembuhnya. Gada Skin Acne Series, atau boleh pakai juga Dr. Hand Acne Series, itu bagus banget. Ini cepat banget untuk ngering jerawat.